Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 Juli 2023. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, saya mengajak setiap kita untuk diam sejenak, berdoa, memohon hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang boleh terus ada bersama dengan kami. Kasih-Mu yang terus merengkuh dan melindungi kami, membuat kami terus merasa aman. Maka untuk mengawali setiap aktivitas kami juga mau untuk mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu ini boleh menuntun kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena setiap dari kami sudah siap untuk mendengarkan sapaan sabda-Mu. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, pernahkah saudara berkunjung di daerah Kasongan, Bantul, Yogyakarta? Ya, di sana saudara dapat menemukan ada berbagai macam olahan tanah liat yang dibuat oleh tukang periuk. Nah, tukang periuk memiliki sebuah proses yang menarik untuk kemudian kita pelajari, yakni di mana mereka membentuk tanah liat menjadi berbagai macam bentuk. Ketika tanah liat itu dibentuk tetapi tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sang tukang periuk, maka sang tukang periuk itu tadi akan merubah, akan menghancurkan tanah liat yang sudah dibentuknya untuk kemudian dibangun ulang. Kemudian ditata, diolah lagi sampai dengan tanah itu sesuai dengan apa yang dibayangkan dan diharapkan oleh sang tukang periuk. Nah, di dalam Alkitab Tuhan juga mengajak Nabi Yeremia untuk belajar dari apa yang dikerjakan oleh tukang periuk. Mari bersama-sama kita membaca di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada bagian ini Tuhan ingin mengajak Yeremia untuk belajar dari apa yang dilakukan oleh tukang periuk. Apa yang dilakukan oleh tukang periuk itu adalah membuat gitu ya. Proses pembuatan dari bejana tadi menjadi sebuah proses yang akan dialami juga oleh bangsa Israel dan juga Yehuda. Maka pada bagian ini Allah mengajak Yeremia untuk melihat bagaimana proses pembuatan bejana. Di sana dikatakan ketika pembuatan tanah liat itu tidak sesuai atau rusak, maka tanah liat itu akan dibangun ulang. Apa yang sudah dibangun mungkin sudah hampir selesai gitu ya. Kemudian dirombak ulang, kemudian dibangun lagi. Sampai dengan dikatakan sini sesuai dengan apa yang baik pada pemandangannya. Atau artinya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sang tukang periuk. Nah, inilah yang kemudian Tuhan ingin Yeremia pelajari. Pada bagian inilah Yeremia diajak Tuhan untuk mempelajari bagaimana Allah ingin memproses umatnya. Tanah liat adalah kita, adalah umat Israel yang dibentuk. Sang pembentuk siapa? Jelas pada bagian ini, sang tukang periuk itu adalah Allah sendiri. Maka pada bagian ini Allah dengan jelas mengatakan akan memperlakukan umat Israel itu seperti tanah liat yang dibentuknya. Membentuk seperti apa? Sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Maka Yeremia pada bagian ini diminta Tuhan untuk menyerukan pertobatan kepada umat Israel. Sayangnya pada bagian ini bangsa yang diminta untuk bertobat malah justru mengeraskan hati. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang benar ketika dikatakan hidup kita seperti bejana. Sebab di dalam kehidupan kita Tuhan memproses kita dengan berbagai macam hal. Kalau tadi bejana diproses dengan cara ia dibentuk ulang,
sehingga kemudian sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Demikian pula dengan kehidupan kita. Tuhan membentuk kita lewat berbagai macam pengalaman, baik pengalaman yang menyakitkan, pengalaman yang menyedihkan, pengalaman yang menyesakkan, pengalaman yang menyenangkan, dan berbagai macam pengalaman lainnya. Tetapi pengalaman-pengalaman itu memiliki tugas dan tujuan tertentu. Tugasnya, peranannya apa? Membuat kita belajar dari kesalahan, belajar dari setiap pengalaman itu. Untuk apa? Semakin peka terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Maka sama seperti bagian yang kita baca, bahwa Allah menghendaki Yeremia untuk menyerukan pertobatan, di mana bangsa Israel itu seperti tanah liat yang dibentuk. Maka Allah juga sedang membentuk kita dengan berbagai macam pengalaman. Maka kita diundang untuk menghayati setiap pengalaman-pengalaman itu sebagai cara Tuhan mengasihi kita. Pengalaman itu punya tujuan yang baik, supaya kita menjadi seturut dengan gambar Tuhan, seturut dengan kehendaknya Tuhan. Sediakah kita untuk dibentuk oleh Tuhan? Mari jawab itu di dalam pergumulan kita hari lepas hari. Biarlah firman ini boleh melandasi pengalaman iman kita dan semakin mengarahkan kita kepada apa yang Tuhan kehendaki. Mari bersama-sama kita menutup renungan ini di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika kami boleh belajar dari seorang tukang periuk. Kami mau diminta untuk seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami supaya kami benar-benar menjadi bejana di tangan-Mu yang terus dibentuk, dikasihi dengan berbagai macam pengalaman. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk berjuang di dalam kehidupan ini. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah perenungan kita di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berkarya dengan Tuhan, selamat berjalan dan bergumul dengan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Sampai jumpa.